Di sini kita ada pembesaran lele dengan saya membuat kolam ukuran kolam beton ukuran sekitar 2 kali 2 meter dengan ketinggian beton ini 1 meter. Hanya saja saya suka isi air itu 70 cm atau 80 cm. Umumnya 70 cm saya buat. Tetapi untuk budidaya lele itu nggak harus buat kolam dari beton, sesuai dengan budget yang digunakan, dana yang ada, lingkungan di sekitar yang mendukung gitu loh. Kalau saya ini kebenaran saya gunakan beton karena tanah di sini labil gitu loh. Kemudian drainasenya kurang baik, jadi saya gunakan kolam beton ini. Nah, sebelum penebaran benih, biasanya kita pasca panen sebelumnya itu kolam kita keringkan semua. Kita keringkan semua, benar-benar kering. Itu terkadang lamanya 3-7 hari agar benar-benar kering, memutus rantai penyakit dari panen sebelumnya. Nah, setelah kolam kering, kemudian kita isi air, terus kita memberikan beberapa unsur tambahan yang gunanya semuanya itu untuk membuat air itu hijau hingga nyaman untuk ikan benih nanti datang. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah kapur dolomit. Kapur dolomit itu saya gunakan 300 gram per meter kubik air. Dalam hal ini saya gunakan 2,8 kubik air, saya menggunakan 840 gram per kolam. Semuanya ada 8 kolam. Tujuannya adalah untuk membuat pH air ini stabil, karena kapur dolomit itu adalah pH stabilizer. Begitu. Kemudian setelah memberikan kapur dolomit, saya juga memberikan urea. Urea ini saya berikan sejumlah 3 gram per meter kubik air. 3 gram per meter kubik air, dan juga NPK 1 gram per kubik air. NPK dan urea ini fungsinya adalah untuk menumbuhkan plankton atau tumbuhan-tumbuhan di dalam air, sehingga nanti ikan akan sehat bisa memakan tanaman tersebut. Setelah ketiga bahan tadi ditebar dalam kolam, kemudian kolam diisi air sesuai dengan ketinggian yang kita butuhkan. Dalam hal ini saya mendirikan sampai 70 cm. Ya, kemudian didiamkan kolam selama 3 atau 4 hari, atau kita lihat kondisi air. Apabila kondisi airnya itu sudah hijau bagus, baru kita bisa masuk, karena hijaunya air itu juga tergantung cuaca. Kita jadi nggak harus patokan 3-4 hari, umumnya 3 atau 4 hari, sehingga air itu bisa bagus, sehingga nyaman untuk ikan benih begitu masuk ke dalam kolam. Benih lele, walaupun biaya untuk mengeluarkan benih lele ini hanya 10-20% dari total produksi, akan tetapi menjadi peran penting proses-proses selanjutnya dan hasil panen yang akan kita dapatkan. Untuk itu, kita harus memiliki kemampuan untuk menyeleksi benih yang bagus, yang berkualitas. Cirinya benih yang berkualitas itu adalah, pertama, harus sehat. Sehat itu bisa dilihat dari
penampakannya. Apakah begitu datang ada bercak merah atau kelengkapan organ tubuhnya, sungutnya berwarna hitam tidak putih, kemudian tidak ada bercak-bercak berdarah di tubuhnya, itu menandakan ikan yang baik. Yang kedua, masalah ukuran. Ukuran lele yang datang itu kalau kita mau seragam, prediksi kita panen 2 bulan 10 hari itu tercapai, itu harus seragam benihnya. Kalau 78 ya 78. Selain seragam, juga harus seumuran. Karena bila tidak seumuran, nanti akan terjadi gap antara yang umurnya lebih muda dengan umurnya lebih tua, dia akan saling menyusul. Sehingga terjadi, kalau dalam bahasa lele itu ransel nanti panennya. Kita susah untuk memilahnya, dan pasti FCR-nya itu berantakan. Nah, jadi sehat, seukuran, dan seumuran. Ya. Nah, selain untuk melihat sehat ini, selain itu kita bisa lihat dari ketika benih lele itu kita tebar di kolam, ya, itu benih lele itu langsung menuju ke dasar. Dan nanti sewaktu-waktu dia akan diving ke permukaan, kemudian ke dasar lagi, permukaan ke dasar lagi. Kalau misalnya kita tebar, ada yang mungkin sekitar 50% ke atas ada di permukaan, itu bisa dipastikan benih yang kita dapatkan kurang baik. Jadi lele itu, benih lele ketika ditebar di dalam kolam, itu kita perhatikan 3-5 hari ke depan. Kalau dia ada yang ngambang atau yang bergerak lemas, itu artinya bisa terjadi karena kualitas airnya tidak sesuai dengan lele. Bisa jadi benih yang kita dapatkan kurang bagus. Itu biasanya 3 hari 5 hari kita baru bisa pastikan bahwa benih itu akan normal. Kemudian dari mana kita bisa mendapatkan benih lele yang bagus? Benih lele yang bagus itu kita harus dapatkan dari pembenih yang telah bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik. Karena dari CPB itu banyak diatur mengenai keamanan lele itu untuk dikonsumsi. Tidak boleh pakai antibiotik, harus sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh KKP. Jadi dengan telah dari sertifikasinya pembenih tersebut, minimal mereka sudah mengikuti arahan dari pemerintah untuk ketahanan pangan yang tidak mengganggu kesehatan. Selain dari pembenih yang bersertifikat, benih juga bisa didapat dari pembenih yang mempunyai reputasi yang baik. Artinya ketika dia mengirim benih ke pelanggannya, pelanggan itu jarang komplain. Kalau misalkan komplain 1-2 ya biasa, tapi kalau sering dikomplain benihnya kurang sehat, ini yang masalah. Jadi sebelum tebar benih, alangkah baiknya tanya-tanya ke teman-teman mana supplier benih yang reputasinya baik, sehingga titik awal kita berbudaya lele itu akan jalan sempurna, jalan mudah ke depannya sampai dipanen. Untuk penebaran benih dilakukan sebaiknya pada pagi hari atau sore hari. Fungsinya adalah untuk menjaga benih itu tidak stres. Karena kalau pagi hari sebaiknya itu setelah matahari keluar atau sekitar jam 7 lah, jam 7 sampai jam 10 pagi. Kalau mau sore jam 16 sampai jam 18 malam. Kenapa dilakukan seperti itu? Jam 7 pagi itu oksigen yang ada di air situ sudah mulai kembali naik. Sebelumnya tadinya drop di dini hari sampai subuh tidur drop, kemudian jam 7 udah mulai naik, sehingga kita aman untuk menebar benih dengan oksigen yang ada dan cuaca yang tidak terlalu terik. Sebelum benih tebar, kita perlu melakukan aklimatisasi agar benih nyaman begitu ada di kolam pembesaran. Aklimatisasi ini fungsinya adalah menyamakan suhu yang ada di dalam
plastik packing, entah itu drum atau plastik ke dalam kolam. Apabila benih ini dibawa di dalam plastik, maka plastik itu sebaiknya diambangkan dulu ke dalam kolam. Sampai kapan? Sampai kira-kira itu terlihat embun di dalam plastiknya. Itu artinya suhu udah hampir mirip, seperti itu. Atau kalau di dalam drum, kemudian kita taruh di ember seperti ini, ketika melepas, kita akan campurkan. Ini juga kita bisa rendam sampai sekitar 10-15 menit sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Ketika sudah kira-kira suhunya hampir sama, biarkan benih keluar dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Untuk pembesaran lele ini, saya biasanya menggunakan ukuran benih lele itu ukuran 7-8 cm atau samplingan itu sekitar 230 sampai 250 ekor per kilogram. Nah, dengan benih seperti itu bisa dipanen sekitar 2 bulan atau 2 bulan seminggu atau 75 hari untuk dipanen. Pada tebar yang kami gunakan di sini hanya 200 ekor per meter persegi. Itu. Apakah harus 200 ekor per meter persegi? Ya enggak tentunya. Tapi makin padat lele itu dipiara, untuk itu infrastrukturnya juga harus mumpuni. Seperti kalau misalkan ada yang berbicara 500 ekor per meter persegi atau 700 ekor per meter persegi. Tentu mereka akan pasang jalur airasi seperti ini. Atau ada juga yang pasang air masuk supaya mereka mudah mengontrol amoniak yang ada di dalam ikan karena terlalu padatnya populasi di dalam kolam. Kalau untuk santainya dan kecenderungan akan berhasil, gunakan 200 ekor per meter persegi. Dalam pembesaran lele ini atau budidaya ikan lele ini, manajemen pakan itu memegang peran yang sangat penting. Karena kalau manajemen pakannya tidak baik, hasilnya nanti akan kurang, keuntungannya akan kurang karena FCR yang ideal yang umum di ikan lele itu 1 kg daging ikan lele itu setara dengan 1 kg pelet. Untuk itu diperlukan pelet yang berkualitas dengan kadar protein di atas 30. Umumnya di pasaran itu ada 32%. Itu baik untuk pertumbuhan ikan lele. Sesuai dengan FCR-nya, sesuai dengan target waktu yang kita tetapkan. Itu. Jadi penting untuk concern terhadap manajemen pakan ini. Ketika benih datang ini, biasanya kami menggunakan pelet yang ukuran 2 mm atau lebih kecil dari pelet yang pembesaran yang 3 mm. Kita menggunakan yang 2 mm, kemudian biasanya kita bibis dulu agar pencernaan lele itu mudah mencerna. Seperti itu. Nah, untuk dosis pemberian pakannya, ketika kita menebar benih lele pagi, kita akan memberikan makan sore hari atau keesokan harinya. Lihat situasi lele. Kalau misalkan lelenya itu memang sehat, untuk mencegah kanibal di sore hari, maka akan diberikan secukupnya, tidak kenyang, secukupnya supaya dia menghindari kanibal di antara mereka karena laparnya, karena begitu sehatnya benih lele. Jadi kita biasanya mengirimkan kalau misalkan itu hanya 1% atau 0,5% dari biomasa yang ada. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan tergantung situasi dari lelenya. Kalau lelenya itu datang ngambang begini, ya kita nggak usah berikan apa-apa. Biarkan puasa. Seperti itu. Jadi tergantung situasional dari ikan yang kita lihat. Untuk benih yang 78 baru turun ini akan saya berikan pakan apung 2 mm yang telah dibibis.
itu akan kita berikan sekitar seminggu sampai 2 minggu, tergantung situasional dari ikannya, apa mereka sudah bisa menerima pelet dengan ukuran 3 mm. Kemudian dosis pemberiannya kita berikan 3% dari biomasa lele, biomasa yang kita tebar. 3% itu bisa kita bagi menjadi 3 kali atau 4 kali. Kalau kita bagi 3 kali pemberian, maka pagi 1%, siang 1%, malam 1% dari biomasa dengan pelet apung tadi. Nah, untuk tambahan lagi agar benih lele ini cepat tumbuh, di dalam seminggu itu kita masih bisa menaikkan menjadi 4% agar pertumbuhannya itu baik, optimal. Tapi nanti begitu pembesaran setelah yang 2 milinya selesai, itu kita pakai 3% per hari agar FCR-nya kita bisa temukan. Dalam budidaya lele, selain manajemen pakan, manajemen air pun menjadi salah satu yang sangat berperan. Karena kalau manajemen pakan arahannya FCR, kalau manajemen air arahannya SR. Survival rate, tingkat peluang hidup dari ikan lelenya, supaya lele nggak sakit. Jadi dalam hal ini kita menjaga air tetap kondusif bagi ikan lele, sehingga ikan lele dalam terus sehat. Nah, untuk kolam lele, parameternya gampang melihatnya. Misalkan ikan sudah tidak nafsu makan, itu kita bisa lihat itu pasti ada problem dengan air. Kemudian tercium bau amoniak. Nah, untuk itu harus dilakukan pergantian air minimal 30%. Secara rutin juga saya melakukan pergantian air seminggu sekali sebanyak 30%. Tapi apabila amoniak itu tercium sudah terlalu menyengat, saya bisa mengganti sekitar 50% dari air kolam. Nah, air yang saya ganti ini adalah air bagian bawah. Bagaimana saya mengganti air bagian bawah? Dengan konstruksi kolam seperti ini, saya memasang peralon bolong-bolong. Kalau misalkan lelenya 78, kita bisa menggunakan peralon yang ukuran 34 lubangnya, 34 cm. Supaya si lele itu tidak keluar, tapi kotoran di bawah itu bisa keluar dengan lancar. Caranya mudah, ini saya masukkan ke bawah, jadi ada lubang-lubang, sehingga kita tinggal menurunkan sebatas 30%, sehingga air yang bawah itu yang akan keluar. Air yang bawah akan keluar, setelah sekitar 30% turun, baru kita masukkan lagi, naikkan lagi seperti ini, baru kita isi air. Nah, ini kita buat seperti ini supaya dia tidak overload, air tidak akan penuh. Begitu air penuh di sini dia akan keluar. Konstruksinya kita buat seperti ini. Salah satu penunjang keberhasilan pembesaran lele, bahwa air yang kita alirkan ke kolam-kolam lele itu diupayakan seoptimal mungkin sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh lele. Seperti kalau di tempat saya ini pH-nya itu di bawah 6. Untuk itu saya perlu mengolah air itu sedemikian rupa sehingga ketika dialirkan ke tandon itu pH-nya akan naik mendekati 7 lah. Untuk mendapatkan kualitas air yang sesuai dengan keinginan benih lele, saya menggunakan tandon. Jadi air tanah saya sedot ke atas, saya masukkan tandon. Di tandon ini kita treatment airnya. Bila pH-nya di bawah 7, biasanya kita menggunakan kapur dolomit untuk menaikkan pH. Ditambah dengan menambah aerasi besar di bawah pompa penyedotnya. Jadi begitu air digunakan, diharapkan pH-nya sudah naik, kemudian DO-nya sudah cukup, sehingga nyaman bagi ikan. Tandon ini nggak harus bak beton seperti ini, bisa juga seperti kolam yang dikosongkan. Apalagi misalkan
airnya berasal dari sawah, irigasi sawah, di mana di atasnya mungkin menggunakan pestisida, obat-obat kimia yang akan masuk ke dalam kolam. Nah, sebelum racun-racun ini dimasuk ke dalam kolam pembesaran, sebaiknya dibuatkan tandon, didiamkan dulu, kemudian dibuat filter agar air yang masuk ke kolam pembesaran itu sudah bebas dari pestisida atau kimia lainnya yang kita nggak perlu. Jadi opsional pembuatan tandon ini hanya meyakinkan kita bahwa air yang kita masukkan ke kolam budidaya itu sudah sesuai dengan keinginan lele dan tidak akan membuat racun bagi lele. Yang tidak kalah penting dari budidaya ikan lele ini adalah manajemen kesehatan ikan. Ikan itu perlu kita jaga supaya tetap sehat. Untuk ikan sehat biasanya kita harus menjaga kesejahteraan ikan. Kalau kita bilang sih fish welfare, itu untuk supaya ikan tetap sehat. Awalnya ikan itu sakit adalah dia stres, mengeluarkan banyak lendir, kemudian terserang awalnya parasit, kemudian dilanjutkan dengan bakteri, serangan bakteri. Ya, untuk mencegah itu terjadi, kita harus menjaga air itu nyamanlah bagi ikan. Umumnya penyakit yang menyerang ikan lele, benih lele ini, untuk awal-awal seperti ini, terkadang itu terkena serangan bakteri kolumnaris. Cirinya apa? Cirinya dia menggantung, kemudian sungutnya itu putih. Nah, kalau sudah agak sedikit parah, punggungnya akan terlihat putih juga, yang kita disebut dengan saddleback disease. Nah, itu terserang bakteri kolumnaris. Bakteri kolumnaris ini biasanya akibat dari gagalnya proses adaptasi atau aklimatisasi dari benih yang masuk. Dia kaget, terserang kolumnaris. Yang umum lain penyakit dari bakteri adalah Aeromonas. Aeromonas gampang dilihat bahwa luka merah di insang atau di sirip itu. Itu sebenarnya Aeromonas ini adalah bakteri oportunis. Dia akan masuk ke dalam tubuh ikan setelah ada parasit yang menyerang tubuh ikan tersebut. Nah, parasit ini biasanya berupa white spot, Dactylogyrus, kemudian Oodinium. Nah, setelah mereka menempel dan hasil tempelannya itu kita obatin, menimbulkan luka. Dari lukanya itu kemudian masuk bakteri Aeromonas menyerang ikan. Nah, kalau sudah terserang penyakit seperti itu, agak sulit kita mengobatinya. Makanya kita lebih baik mencegah ikan itu sakit daripada mengobati ikan itu sakit. Karena kalau kita mengobati ikan sakit, biayanya ada, capeknya ada, peluang keberhasilan menjadi minim. Dalam proses pemananan lele, ini kenapa saya buat 8 kolam, karena nanti dalam 2 bulan pemeliharaan dari ukuran 78 itu akan menghasilkan ukuran lele yang beragam, ya, dari mulai 6 sampai 12 bahkan 15 ekor per kilogram. Jadi cara kita panen adalah kita surutkan air, jangan sampai terlalu kering, asal lele itu basah. Sehingga dari situ dengan kolam seperti ini saya mudah memilih mana yang 6 ekor per kilogram, mana yang di atas 9 kilogram. Biasa yang kita panen, yang pasar kita itu adalah lele ukuran 7 sampai 8 ekor per kilogram. Akan tetapi ada juga customer yang meminta ukuran antara 6 sampai 10 ekor per kilogram. Jadi tergantung market yang kita punya. Kalau saya biasanya 7, 8 dan 6, 10 yang kita jual. Jadi ikan-ikan yang tersisa dari hasil sortir pertama 2 bulan
masa pemeliharaan itu akan kita pecah sesuai dengan ukuran. Nah ini semua ini akan kita pelihara selama 1 minggu lagi. 1 minggu lagi kita akan sortir. Nanti akan masuk ukuran 6 sampai 10, itu kita jual lagi. Kemudian yang kecil kita akan tebar lagi, kita pelihara lagi seminggu kemudian, sehingga setelah seminggu kemudian kita akan jual semua. Besar kecil kita akan jual. Kita punya pasarnya juga, sampai sekilo isi 12 ekor kita punya pangsanya. Nah, untuk sortir kita bisa melakukan dengan cara manual bila jumlahnya sedikit, atau kita melakukan dengan membuat bak sortir seperti ini. Nah, bak sortir seperti ini kita buat dengan diameter 3,7 cm. Jadi kita bisa membeli alat untuk pembolong ini, cari yang 3,7 mm. Hasil dari sortiran ini adalah 10 ekor per kilogram ke bawah. Jadi 10 ekor per kilogram ke bawah. Nah, terkadang customer juga ingin minta yang 7 ke bawah. 7 ke bawah sampai 6 itu dia masuk, maka kita akan pakai bak sortir yang bolongannya ini 4,3 mm. Gitu. Kenapa saya buat seperti ini? Karena lele konsumsi kan sudah besar-besar. Jadi kalau dengan kita beli yang ember itu dia rawan pecah. Rawan pecah, sehingga saya lebih suka menggunakan yang bahannya agak tebal seperti ini dengan diameter yang saya sebutkan tadi.